Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah utawa kejaba Gusti Allah wahdahu hale suwijine Allah la syarika hale ora ana kang nyekutoni lahu kedue Allah. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna sayyidana ing saktemene Gusti kita Muhammadan rupane Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Shalla mugi-mugi paring rahmat takzim sapa Allahu Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wasallama lan mugi paring keselamatan sapa Gusti Allah wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi Muhammad wattabi'ina lan pira-pira wong kang padha manut marang Kanjeng Nabi. Jadi Kiai Musannaf dalam mengawali kitabnya kembali menyebutkan tasyahud atau syahadah setelah basmalah dan hamdalah. Alasannya karena mengamalkan hadis Kanjeng Nabi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa hiya kal yadil jazba. Setiap khutbah atau pidato baik secara lisan maupun dengan dalam tulisan yang tidak terdapat tasyahud atau syahadat dalam khutbah tersebut maka sebagaimana tangan yang jazba itu maknanya budukan ya ada penyakitnya lah atau ada kekurangannya sehingga Kiai Musannaf menyempurnakan khutbahnya dengan tasyahud supaya lebih sempurna khutbah lain dengan basmalah dan hamdalah. Tasyahud atau kita lebih sering mengenalnya dengan syahadah itu terbagi menjadi dua, yaitu tasyahud tauhid ya, kemudian tasyahud risalatun nabi. Tasyahud tauhid ini adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian tasyahud risalah ini adalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tasyahud itu sendiri artinya adalah iqrarun ya, atau i'tirafun bil lisan, kemudian iz'anun bil qalbi. Jadi mengakui dengan lisan dan tunduk atau meyakini di dalam hatinya. Dua hal ini memang tidak boleh terlepaskan dalam syahadah atau dalam tasyahud. Lisan harus mengucapkan dan hati juga harus iz'an atau harus tertunduk mengakui dan mengikuti ajaran Gusti Allah, syariatnya Gusti Allah, atau mengakui Gusti Allah sebagai Tuhan, mengakui Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan. Apabila salah satunya mesti tidak lengkap.
Apabila diucapkan dengan lisan sementara hatinya tidak, maka itu seperti orang munafik yang di luarnya dia mengatakan Islam, namun hakikatnya di dalam hatinya dia mengingkari. Itu menjadi munafik. Kalau dalam hatinya saja dia mengakui namun tidak diucapkan, maka juga tidak bisa diberlakukan hukum Islam pada dirinya secara zahir. Karena dalam hukum zahir ini yang dipertimbangkan ini adalah yang diucapkan oleh lisan. Kalau dalam batin ini ya memang manusia tidak bisa masuk dalam ranah itu karena itu sudah ranahnya Gusti Allah. Hanya Gusti Allah yang tahu apa yang ada di hati manusia. Tapi kalau dalam lisan ini sudah menjadi bukti atau sudah menjadi peresmian bahwasanya dia ini sudah Islam apabila sebelumnya belum Islam. Jadi kalau misalkan ada orang yang sebelumnya tidak Islam, kemudian secara lisan dia sudah mengucapkan syahadat, maka mau tidak mau harus diterima bahwasanya orang itu sudah masuk Islam. Dan inilah yang memang dijalankan oleh Rasulullah. Meskipun kondisinya mengatakan dia itu mungkin hanya main-main, atau mungkin dia itu tidak sungguh-sungguh. Itu tidak boleh kita kemudian ini dikatakan ini sebenarnya Islamnya tidak benaran. Itu tidak boleh. Dan memang itu sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi suatu saat ada seorang sahabat ini ketika dalam peperangan waktu itu orang Islam pas waktu kondisi sedang menang, sehingga ada seorang kafir itu ketika akan dibunuh dia lari sampai kemana-mana. Ketika dia itu kelihatannya sudah capek, kemudian dia itu berhenti dan mengucapkan syahadat. Ini sahabat yang mengejar itu kemudian berpikir, jadi kita kejar dari tadi dia tidak mau baca syahadat. Kok setelah dia capek, sudah tidak mungkin dia bisa lari dari saya, kok baru mengucapkan syahadat. Oh, ini berarti syahadatnya ini tidak benar. Akhirnya sahabat memutuskan langsung dibunuh saja, karena menurut sahabat tersebut bahwasanya orang yang mengucapkan syahadat ini dia syahadatnya cuma main-main supaya untuk melindungi diri. Akhirnya sahabat berpikir langsung dibunuh saja. Tapi kemudian setelah hal itu disampaikan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah itu marah-marah. Bagaimana marah-marah pada sahabat yang membunuhnya? Bagaimana kamu bisa membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat? Kemudian sahabat itu mengatakan, Kanjeng Nabi, dia mengucapkan syahadat itu karena dia ingin melindungi diri supaya tidak saya bunuh. Jadi syahadatnya dia itu tidak sungguh-sungguh. Kembali Kanjeng Nabi, halla syakakta sadrah. Kalau kamu mengatakan seperti itu, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam isi hatinya? Benar tidak orang ini memang sungguh-sungguh atau main-main? Karena main-main atau sungguh-sungguh itu ya memang yang tahu hatinya. Apakah kamu bisa? Kalau kamu bisa, coba kamu belahlah saja dadanya. Kamu lihat, di hatinya itu nanti dia itu sungguh-sungguh apa? Main-main. Nah, terus sahabat itu juga berkilah lagi. Kanjeng Nabi, kalaupun saya membelah dadanya juga tidak akan tahu. Karena tidak bisa yang ada di keyakinan dalam hati itu terlihat dalam bentuk fisik. Hatinya kan tidak bisa diketahui. Itu Kanjeng Nabi kemudian mau memarahi lagi, lah kamu tidak tahu apa yang ada di isi hatinya meskipun kamu sudah membelah, mengapa kamu yang jelas-jelas dohirnya dia mengucapkan syahadat tidak kamu terima? Lah kamu ini mau pertimbangan dengan apa? Kan manusia itu ya pertimbangannya memang dengan lisan. Itu memang ya kemudian memang sahabat itu ya cukup bermasalah lah. Ya permasalahannya itu pernah membunuh orang yang pernah membaca syahadat. Kemudian yang kedua dia itu membantah Kanjeng Nabi, ya hukumnya yang benar ya tetap Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu ya memang yang menjalankan syariat. Ya dari situ cerita itu bisa kita tarik kesimpulan dan kemudian menjadi satu rumusan bagi ulama bahwasanya di dunia ini
Kalau memang ada orang yang sebelumnya belum Islam, kemudian masuk Islam, kemudian dia mengucapkan syahadat, maka harus diberlakukan hukum-hukum Islam. Dia sudah dianggap sebagai orang Islam. Meskipun hatinya itu mungkin belum masuk, belum sepenuhnya mau Islam, misalkan nggak seperti itu. Nah itu masalah hati, itu urusannya dia sama Gusti Allah. Urusan manusia, yaitu kita harus melihat apa yang ada pada mulutnya. Kalau mulutnya sudah mengatakan syahadat, ya sudah harus kita terima. Tapi saya katakan tadi bahwasanya memang syahadat itu tidak boleh dilepaskan antara keduanya, karena ya syahadat itu dengan lisan itu sebagai hukum dia di dunia ini, dia diperlakukan sebagai orang, dia sudah menjadi statusnya sudah menjadi muslim. Sedangkan di akhirat itu dalam hatinya itu nanti yang kaitannya dia dengan Gusti Allah. Kebenaran dia memang benar-benar sudah mengikuti ajaran Islam, syariat Islam, atau sudah masuk Islam benar-benar, ya memang harus didukung dengan hatinya. Itu tidak bisa terlepaskan. Itu yang namanya asyhadu. Asyhadu itu seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah, disintambai wahdahu la syarikalah. Kemudian syahadat yang risalatun nabi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah hambanya Allah dan juga Rasulnya. Dalam syahadatul risalah di sini, Musonef menyebutkan dua sifat, yaitu abduhu wa rasuluh. Abduhu itu artinya hamba, kemudian Rasul ini adalah utusan. Ini dua sifat yang sebenarnya itu bertolak belakang. Ya maksudnya bertolak belakang itu secara kedudukan. Kalau abad itu artinya ya hamba. Kalau dalam bahasa yang mungkin agak kasar namanya hamba itu ya budak. Ya, budak kalau. Sehingga memang ya, kalau dahulu masih ada perbudakan, yang namanya budak itu ya istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu adalah abad. Jadi abad itu bisa dinamakan budak. Kalau budak kita mungkin asumsinya kan ya memang satu golongan manusia yang memang rendah di bawah naungan juragannya itu. Kalau teman kemudian kalau kita tidak membahasakan budak, kita sering membahasakan dengan hamba. Ya hamba ini biasanya antara Gusti Allah dengan makhluknya, ini hamba. Kalau dikatakan abad itu ya memang secara tingkatannya itu memang rendah ya. Tapi kalau kemudian disebutkan warasuluhu dan utusan ini adalah pilihan, ya, pilihan. Itu berarti meningkat. Jadi ada dua sifat yang ya coba saya katakan agak bertolak belakang, karena abad itu memang yang rendah, kemudian Rasul itu juga itu, kalau Rasul itu adalah pilihan, itu tinggi. Mengapa dikumpulkannya sifat abduhu wa rasuluh? Ini bukan hanya keemosional saja, karena memang dalam beberapa dawuh ya, entah itu Al-Quran maupun hadis, itu penyebutan abduhu selalu digandingkan dengan rasuluh. Muhammad dan abduhu wa rasuluh itu selalu bergandengan ya, antara abduhu dan rasuluh. Ternyata di sini rahasianya apa? Supaya tidak terjadi ifrat wa tafrid ya. Di sini bahasanya seperti itu kalau dalam kitab Isal Darofik, wa jumi'a bainahuma liyadfa'al ifrata wa tafrita alladzaini waqa'a fi sya'ni Isa alaihi salam. Supaya orang itu tidak terlalu kebablasan ya, kalau bahasanya ifrat, tidak terlalu fanatik yang berlebihan, dan tidak terlalu menganggap menganggap remeh yang berlebihan juga. Kalau fanatik yang berlebihan itu dikhawatirkan terjadi seperti zamannya Nabi Isa, di mana kaum Nasrani itu saking fanatiknya kepada Nabi Isa sampai distatuskan Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan, ya, bukan lagi sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, karena mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, bahwasanya Nabi Isa ini terlahir tanpa ayah.
Nah, sehingga menurut mereka ini sudah tidak manusia, ini lebih dari manusia. Maka di sini dan di banyak dawuh-dawuh yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad itu mesti sering di disifati dengan abduhu wa rasuluh, supaya abadnya ini tidak hilang. Kalau abad ini adalah hamba, itu makhluk, sehingga kalau makhluk itu tidak mungkin menjadi anak Tuhan. Jangan sampai terulang kesalahan yang ada dalam Nabi Isa. Zaman Nabi Isa, orang Nasrani itu mendaku seperti itu karena Kanjeng Nabi Isa itu terlahir tanpa ayah, dianggap itu suatu hal yang luar biasa. Ya memang luar biasa, cuman keluar biasaannya itu sampai kemudian mereka itu fanatik mengatakan bahwasanya Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Padahal Gusti Allah dalam Al-Quran juga sudah tegas membantahnya, dan itu merupakan satu hujjah yang mungkin sulit untuk dijawab oleh mereka sendiri. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sebenarnya kalau mereka mau berpikir, kalau hanya karena dia tanpa ayah mereka kemudian mengatakan Nabi Isa ini hebat, luar biasa, bahkan sudah menjadi anak Tuhan, mengapa mereka tidak mengatakan itu juga pada Nabi Adam? Nabi Adam itu dalam hal penciptaannya kan malah lebih dari Nabi Isa, ya. Kalau Nabi Isa, tapi mereka tidak mengatakan Nabi Adam ini lebih hebat dari Nabi Isa. Mereka tak hanya mengatakan Nabi Adam, ya Nabi Adam, ya Nabi, mungkin Nabi juga, tapi tidak sampai anak Tuhan. Dan ini kan sebenarnya kan teori mereka itu tidak bisa berlaku, karena kalau dianggap Nabi Isa ini menjadi anak Tuhan karena tanpa ayah, terlahir tanpa ayah, mestinya juga harus diterapkan pada Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam itu mestinya lebih sulit, harusnya sudah tidak anaknya lagi. Mungkin rodok dulu saudaranya atau ponakannya atau apa nih, sudah tidak anak lagi, saking dekat ya, mungkin saudaranya kan begitu. Bukan hanya sekedar anak Tuhan, tapi saudara Tuhan, karena dia lebih keren daripada Nabi Isa. Tapi tidak, ternyata mereka tetap mengatakan Nabi Adam juga Nabi, tidak Rasul, tidak anak Tuhan, tapi Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan. Nah, ini kan juga suatu hal yang cukup membingungkan. Maka hal yang seperti itu kemudian jangan sampai terulang lagi pada Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi selalu diberi sifat abduhu, bagaimanapun sehebat apapun Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi tetap ini adalah sebagai hamba Allah, makhluknya Gusti Allah yang tidak akan pernah bisa mencapai tingkatan anak Tuhan. Tidak pernah. Namun juga selain meskipun beliau ini adalah hamba Allah sama dengan kita, tapi ada sifat yang juga tidak akan terlepas, yang sering tidak terlepas, ya. Abduhu mesti gandengannya wa rasuluhu. Tapi ya bukan manusia biasa, tidak sama dengan kita. Kanjeng Nabi itu manusia, tapi ya manusia yang tidak sama dengan kita. Karena Kanjeng Nabi ini pilihan. Karena yang namanya Rasul itu pilihan. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih Gusti Allah yang bisa. Tidak bisa istilahnya diusahani, ya. Tidak bisa ada orang menempuh suatu jalan untuk menjadi Rasul, itu tidak bisa. Kalau wali bisa, tapi kalau Rasul tidak bisa. Karena Rasul itu istilahnya muktasab. Muktasab itu adalah suatu pangkat yang tidak bisa diperoleh dengan usaha. Jadi sehebat apapun amalia seseorang, tidak akan orang itu kemudian bisa menjadi nabi, dianggap menjadi nabi tanpa orang itu memang dipilih menjadi nabi. Misalkan ini di zaman sebelum Kanjeng Nabi, kalau sekarang lebih mustahil lagi. Dulu zaman sebelum Nabi, kalaupun ada orang yang mempunyai kebaikan amalia yang luar biasa, itu tidak akan diangkat menjadi nabi, kecuali kalau memang Gusti Allah menghendaki jadi nabi. Tapi kalau wali itu bisa ada tinggalannya, ada usahanya. Kalau ada orang melakukan amalia kebaikan yang luar biasa, itu nanti pada akhirnya dia akan diangkat menjadi wali. Itu bisa diusahani seperti itu. Kalau nabi tidak, maka dalam nazuman Jauharatul Tauhid, walam takun nubuwatan muktasabah,
walau raqa fil khairi a'la aqbah fal dzaka fadlun yu'tihi liman yasha'u jallallahu wa bisibul minan. Jadi kanjeng Nabi, pangkat kenabian atau rasul ini adalah pangkat yang tidak bisa dicari, yang tidak bisa diusahakan. Nah itu Kiai Musonef menyebutkan abduhu wa rasuluhu supaya seimbang. Ya jangan sampai dimuliakan sebagaimana Nabi Isa. Makanya Nabi Muhammad ini adalah abduhu. Tapi ya jangan dianggap kanjeng Nabi Muhammad ini sama dengan kita. Makhluk biasa, orang biasa, hamba yang biasa. Bagaimanapun kanjeng Nabi ini juga rasul, manusia yang pilihan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah tasyahud, Kiai Musonef melanjutkan dengan membaca sholawat. Mengucapkan sholawat, mengaturkan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu sebenarnya apa? Nah, sholawat itu sebenarnya adalah doa kita kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Jadi memang arti sholawat itu artinya adalah mendoakan kanjeng Nabi dengan rahmat. Kalau dimaknani sholat mungkin panjenengan maringi tambahi rahmat ta'zim. Jadi kita mendoakan rahmat supaya diberikan kepada kanjeng Nabi. Tapi jangan sampai terlintas pada pemikiran kita ini mendoakan kanjeng Nabi. Karena itu jelas tidak sopan. Karena kanjeng Nabi itu manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang sudah jelas-jelas baiknya, dan semua kebaikan itu kanjeng Nabi. Ini akan menjadi tidak sopan kalau kita ini mendoakan kanjeng Nabi dengan rahmat. Karena yang harusnya mendapatkan rahmat ya kita. Kok kita malah yang mendoakan? Itu kan sama halnya dengan anak kecil mengajari orang yang dewasa. Pak, ajari ini. 1 tambah 1 itu sama dengan jumlahnya ada 2, Pak. Ini kalau orang tua yang tahu, lho, kowe iku jenenge sing tak ulang, kok malah kowe sing marahi aku. Bocah kok iso ora artine sik ngene. Nah, itu kan seperti itu. Ya maksudnya itu ya kalau anak kecil sama orang tua itu maksudnya dia yang minta untuk diajari, bukan dia yang mengajari. Yaitu sebenarnya kita juga kalau sholawat jangan sampai kita niatin mendoakan kanjeng Nabi, meskipun sholawat sendiri itu artinya adalah memintakan rahmat, ya, memintakan rahmat. Jadi sholawat itu dari Gusti Allah adalah memberi rahmat, ya, memberi rahmat. Kemudian kalau dari malaikat itu artinya adalah memintakan ampunan. Nah, kemudian apa niatnya kalau kita bersolawat? Kalau di sini dituntun bahwasanya niat yang paling baik ketika bersolawat adalah at-taqarrubu ilallah bimtitsali qouli ta'ala shallu alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama, kita mengikuti perintah Gusti Allah. Ya, menjalankan perintah Gusti Allah, perintah bahwasanya seluruh makhluk ini perintahkan Gusti Allah untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita selawat itu dalam rangka menjalankan perintah Gusti Allah. Kemudian atau bisa wa idharu ta'zimihi, untuk mengagungkan untuk memperlihatkan takzim kepada kanjeng Nabi. Nah, kita ini harus takzim kepada kanjeng Nabi karena kanjeng Nabi itu pimpinan kita. Yaitu kalau caranya untuk memperlihatkan kita takzim, caranya dengan sholawat. Maka tujuan kita dalam bersolawat ini termasuk yang digunakan adalah kita memperlihatkan pengagungan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa syukru hidayatihi lana minad dhalalah li'anna la naqdiru ala mukafaatihi illa biha. Yang ketiga niatnya adalah bersyukur karena telah mendapatkan petunjuk yang benar dari kanjeng Nabi.
meskipun kita tidak pernah bertemu, ya, dunia ini, itu bagaimanapun Kanjeng Nabi ini merupakan sumber utama yang menjadikan kita ini memperoleh hidayah, masuk Islam, ya, beragama Islam, kemudian menjadi orang baik. Itu semua sumbernya dari Kanjeng Nabi. Karena kita menjadi orang baik itu karena kita mempunyai seorang guru yang mengajarkan kita akhlak yang baik, yang mengajarkan kita syariat-syariat Islam, yang mengajarkan kita semuanya tentang kebaikan. Lah guru, kalau misalkan kiai, ini ya dari gurunya, kemudian gurunya dari gurunya lagi, gurunya sampai pada tabiin kepada sahabat, dan sahabat kepada dari Kanjeng Nabi. Jadi sumber semua kebaikan ini adalah Kanjeng Nabi. Sumber kita menjadikan kita ini diberi petunjuk beragama Islam dan semua kebaikan lainnya, ini yang paling utama tentu sumbernya adalah Kanjeng Nabi. Jadi kita ini tetap selalu kalah jasa sama Kanjeng Nabi. Maka untuk syukur kepada Kanjeng Nabi atas jasa-jasanya, caranya kita ini adalah dengan bersolawat. Karena tidak ada cara lain untuk berterima kasih kepada Kanjeng Nabi selain dengan solawat. Meskipun dengan solawat itu sebenarnya itu tidak akan pernah mencukupi, ya, tidak akan pernah mencukupi. Ada satu keterangan bahwasanya Kanjeng Nabi itu kalau misalkan kita sholawat sebanyak-banyaknya, di sini teksnya seperti ini. Walau kana lana mahallakul limambati sya'ratin lisanun yusalli alaihi ana al-laili wa atrafan nahari lama qumna bi usyuri mi'syari syukrihi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan seluruh tempat yang bisa tumbuh rambut pada tubuh kita itu diberi lisan Gusti Allah, dan semua lisan yang ada di tubuh kita itu mengucapkan sholawat pagi, siang, sampai malam hari. Jadi sehari semalam, ya, sehari semalam itu mengucapkan sholawat, itu terus menerus seperti itu belum sampai mencapai sepersepuluhnya syukur pada Kanjeng Nabi. Sepersepuluhnya sepersepuluh atau seperseratus, ya, seperseratus itu berarti 1%. Andaikan Gusti Allah itu memberi kita lisan pada setiap tempat tumbuhnya rambut pada tubuh kita, dan lisan itu membacakan sholawat 24 jam, ya katakanlah 24 jam, itu belum mencapai 1%-nya syukur kita kepada Kanjeng Nabi. Sedemikian itu gambaran banyaknya jasa Kanjeng Nabi terhadap kita yang tidak mungkin kita bisa mencukupi untuk membalasnya. Ya, kalau tidak bisa semuanya, ya paling tidak ini kita berusaha. Maka sholawat itu tidak ada batasnya. Jadi pernah suatu saat sahabat itu tanya Kanjeng Nabi, kalau saya sholawat sekian dalam sehari itu jumlah ini, saya lupa jumlahnya itu, ya, apa mungkin 1000 atau 100.000, atau mungkin dalam bentuk pecahan. Kanjeng Nabi, kalau setengah hari saya isi sholawat kepada Kanjeng pada panjenengan bagaimana? Oh iya, baik, nggak apa-apa. Nah, kemudian ditingkat lagi nih, kalau misalkan 2/3 bagaimana? Ya nggak apa-apa, baik juga. Bahkan yang terakhir mengatakan, kalau misalkan sehari penuh, ya, sehari semalam penuh saya itu bersolawat kepada panjenengan, bagaimana? Oh, itu tetap baik. Jadi sholawat itu tidak ada istilahnya kelebihan. Kanjeng Nabi tidak mengatakan, itu kalau sehari semalam kamu sholawat setelah saya itu kakian, tidak perlu sampai segitunya. Kanjeng Nabi tidak menjawab seperti itu. Artinya Kanjeng Nabi tetap mengatakan itu ya boleh-boleh saja. Pertama boleh, karena kalau itu memang memberatkan, karena itu memang tidak layak, mesti Kanjeng Nabi melarang. Kalau Kanjeng Nabi tidak melarang, menunjukkan hal itu boleh. Yaitu sholawat. Itu besarnya sholawat. Saudara-saudaraku, hukumnya sholawat itu, sholawat
Ya, hukumnya itu ada tiga ya. Yang pertama itu wajib, seperti sholawat yang kita baca pada waktu tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu hukumnya wajib. Kalau tidak membaca sholawat, sholatnya tidak sah, tahiyatnya tidak sah, kemudian sholatnya tidak sah. Kemudian pas ada saat khutbah Jumat itu khatib juga wajib membaca sholawat, karena itu termasuk rukun. Selain pada dua tempat itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah ini yang dimaksud adalah sunnah ketika memulai. Tapi ketika menjawab karena kita mendengarkan nama beliau Kanjeng Nabi Muhammad disebut, ini hukumnya menjadi wajib. Nah, jadi ada keterangan bahwasanya apabila kita mendengar nama Kanjeng Nabi disebut, kita wajib membaca sholawat. Beberapa hadis mengarahkan seperti itu karena dalam beberapa hadis tersebut disebutkan ancamannya lumayan juga. Sehingga karena melihat dari ancaman itu bagi orang yang tidak mau membacakan sholawat ketika mendengar nama Kanjeng Nabi disebut, maka kemudian ulama mengatakan hukumnya membaca sholawat saat mendengar nama Kanjeng Nabi Muhammad disebut adalah wajib, tidak sunat, harus, tidak boleh. Di antaranya hadisnya rohima anhu man dzukirtu indahu falam yusalla alayya. Jadi dikatakan rugi banget. Nah, rohima itu growong ya. Growong irungi orang yang apabila namaku disebut dia tidak mau membacakan sholawat. Kemudian dawahnya lagi, wa man dzakartu indahu fa ahtu as-salata alayya ahtu atariqal jannah. Apabila namaku disebut kok ada orang lupa tidak membacakan sholawat, maka dia nanti akan tersesat jalan menuju surga. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada dawah lagi, wal bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang itu dinamakan orang yang bakhil, orang yang pelit, apabila ketika dia mendengarkan asmaku disebut, dia tidak mau membacakan sholawat padaku. Sehingga dari beberapa hadis tersebut, ulama mengatakan hukumnya wajib membaca sholawat ketika mendengarkan nama Kanjeng Nabi disebut. Nama ya, jadi mendengarkan. Cuman kebiasaan kita yang menjadi salah kaprah, itu kita baru bersolawat ketika nama Kanjeng Nabi itu juga ada sallallahu alaihi wasallamnya. Contohnya seperti ini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu serempak, itu langsung kalau yang mendengar jamaahnya itu langsung Allahumma sholli alaihi. Tapi biasanya misalkan terus cerita zaman dahulu Kanjeng Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Hanya seperti itu, orang itu rak nglegiwo. Ya, rak nglegiwo, kalau bahasa Jawanya orang nglegiwo kalau nama Kanjeng Nabi sudah disebut. Karena tidak ada sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada menjawab Allahumma sholli alaihi. Nah, artinya ada tradisi yang sudah salah kaprah. Kita membacakan sholawat itu hanya ketika nama Kanjeng Nabi ada sallallahu alaihi wasallamnya. Kalau tidak ada sallallahu alaihi wasallam, itu banyak yang kelupaan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya ternyata kewajibannya itu bukan hanya ketika ada sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika nama Kanjeng Nabi disebut itu wajib ya. Kemudian wa ala alihi, dan juga semoga selawat tercurahkan kepada keluarga Kanjeng Nabi. Keluarga Kanjeng Nabi itu siapa? Keluarga Kanjeng Nabi itu adalah Mu'minu Bani Hashimin wa Banil Muttalib ya. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yaitu orang mukmin dari keturunan Mbah Hashim yang mbahnya Kanjeng Nabi, dan Muttalib. Muttalib ini adalah Ibni Abdi Manafin. Bukan Muttalib Abdul Muttalib, bukan ya. Jangan salah paham kalau Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib
itu Muthalibnya bukan Muthalib Abdul Muthalib, bukan. Muthalib itu saudaranya Sayyid Hasyim, putranya Sayyid Abdi Manaf. Jadi Sayyid Abdi Manaf punya putra Sayyid Hasyim, yang itu keturunan Kanjeng Nabi, ya, kakeknya Kanjeng Nabi, jalurnya Kanjeng Nabi. Kemudian punya putra lagi, Abdul Manaf punya putra lagi yang namanya Muthalib. Itu yang dimaksud itu. Tapi kalau sekarang ini, kalau mungkin mendeteksi yang dari Bani Muthalib ini agak kesulitan. Yang mungkin yang terdeteksi dari dari jalur Kanjeng Nabi saja, ya, yang kemudian kita namakan dengan habaib atau para syarif, ya, para syarif, syarifah, itu wilayahnya Kanjeng Nabi. Keluarganya Kanjeng Nabi itu adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Ada yang mengatakan keluarganya Kanjeng Nabi ini adalah seluruh umat Kanjeng Nabi yang bertakwa. Seluruh umat Kanjeng Nabi yang bertakwa. Ada yang mengatakan bahwa umat Kanjeng Nabi adalah seluruh umatnya Kanjeng Nabi. Nah, terus bagaimana kita membedakan? Kalau di sini dikatakan itu sesuai dengan dengan siyakul kalamnya, ya, siyakul kalam. Sesuai dengan redaksinya, konteksnya, ya, sesuai dengan konteksnya. Kalau misalkan kita mendoakan kerabatnya Kanjeng Nabi, maka berarti yang dimaksud ini adalah Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Tapi kalau di sini ini memang lebih mengarah ke Bani Hasyim dan Bani Muthalib, karena nanti ada juga yang sholawat itu ditujukan kepada tabi'in. Yang tabi'in dimaksud adalah seluruh orang Islam yang mengikuti Kanjeng Nabi. Sehingga tidak dialihi atau keluarga Kanjeng Nabi tidak diarahkan bahwasanya itu maksudnya adalah keluarga seluruh orang Muslim, karena sudah terwakil dalam tabi'in. Kemudian dan juga sholawat itu diaturkan kepada sahabatnya Kanjeng Nabi. Siapakah sahabat itu? Sahabat itu adalah orang Islam yang pernah berjumpa Kanjeng Nabi, meskipun sebentar, meskipun tidak meriwayatkan hadis. Ya, syaratnya itu harus Islam, yang beriman kepada Kanjeng Nabi dan pernah berjumpa pada Kanjeng Nabi. Sehingga sekarang ini tidak ada orang yang statusnya adalah sahabat. Kalau keluarga Kanjeng Nabi masih banyak, tapi kalau sahabat tidak mungkin. Karena meskipun kita beriman, tidak pernah jumpa pada Kanjeng Nabi. Pada zaman Kanjeng Nabi juga tidak semua orang yang berjumpa dengan Kanjeng Nabi kemudian dikatakan sahabat. Maka Abu Jahal itu tidak bisa dikatakan sahabat. Karena meskipun dia pernah berjumpa Kanjeng Nabi tapi tidak beriman. Kemudian wattabi'ina, dan sholawat itu ditujukan kepada para tabi'in. Tabi'in yang dimaksud di sini adalah orang yang mengikuti agama Kanjeng Nabi, ya. Orang yang mengikuti agama Kanjeng Nabi. Jadi seluruh umat Islam ini adalah tabi'in. Bukan yang dimaksud tabi'in merupakan generasi setelah sahabat. Yang dimaksud di sini tidak. Demikian ilahuna wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.